Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Sutrisno selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Rahma Syahrani Santosa dengan NIM 192488081 dari kelas 8AH. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Pengolahan Video Analytics pada PT Notflux Teknologi Indonesia menggunakan kerangka kerja TOGAF HDM. Lanjut, di sini ada latar belakang permasalahan. Nah, PT Notflux Teknologi Indonesia ini adalah perusahaan teknologi berbasis AI dan computer vision yang fokus pada pemrosesan video analytics. Terus PT ini juga mereka melayani kebutuhan seperti keamanan publik, kemudian smart city, dan lain sebagainya. Kemudian Notflux ini memiliki 4 proses bisnis utama. Yang pertama itu ada akuisisi video, pemrosesan oleh AI, kemudian pelaporan melalui dashboard, dan manajemen klien. Nah, kemudian apa ya? Proses-proses dari sistem yang mereka gunakan ini belum terdokumentasi secara arsitektural. Nah, akibatnya ada risiko tumpang tindih pengembangan, kemudian rendahnya efisiensi tim, sehingga ancaman terhadap keamanan data. Oleh karena itu, saya mengusulkan pendekatan TOGAF SDM untuk menyusun arsitektur enterprise ini yang terstruktur dan terdokumentasi. Nah, lanjut di sini ada manfaat, tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat di sini adalah yang pertama itu ada tujuan. Tujuannya itu ada merancang arsitektur enterprise yang terdokumentasi, kemudian menyusun blueprint sistem terintegrasi, kemudian ada mengidentifikasi permasalahan integrasi sistem, meningkatkan efisiensi koordinasi antar tim. Nah, kemudian manfaatnya di sini terbagi menjadi 3. Ada manfaat untuk perusahaan, yang mana di perusahaan ini dapat menstandarisasi sistem efisiensi acuan jangka panjang. Kemudian pengelolaan risiko, ini manfaat bagi teknologi. Nah, jadi proyek ini dapat membantu pengelolaan risiko serta integrasi sistem yang lebih baik. Kemudian di sini juga ada manfaat bagi akademik, yang mana hasilnya ini bisa dijadikan sebagai referensi penerapan TOGAF di Indonesia. Selanjutnya, di sini ada metodologi penelitian. Nah, yang mana metodologi penelitian ini kita ada 3. Yang pertama itu ada studi literatur. Nah, studi literatur ini dari jurnal dan makalah untuk memperkuat dasar-dasar teori. Kemudian yang kedua di sini ada studi kasus dan analisis konteks organisasi. Nah, di sini juga melakukan observasi dan wawancara. Terus yang terakhir di sini ada pemodelan dengan fase TOGAF HDM, yang mana pemodelan ini menggunakan framework TOGAF HDM yang terdiri dari 10 fase iteratif, dimulai dari preliminary hingga arsitektur change management, atau nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, di sini ada TOGAF HDM. Nah, apa sih TOGAF HDM ini? Jadi TOGAF HDM ini adalah atau arsitektur development method, metode populer untuk membangun arsitektur enterprise melalui tahapan sistematis. Jadi metode ini adalah metode yang sering digunakan untuk merancang arsitektur enterprise secara terstruktur melalui serangkaian fase iteratif. Tadi kan ada 10 fase ya, dari preliminary, ada fase A, B, sampai H, dan terakhir requirement management. Lanjut, kita jelaskan masing-masing dari fasenya. Nah, di sini yang pertama itu ada fase preliminary. Nah, analisis value chain ini dilakukan untuk Untuk memahami aktivitas utama
dan pendukung yang menjadi dasar proses bisnis perusahaan. Bisa kita lihat di sini aktivitas pendukungnya itu ada manajemen infrastruktur TI, manajemen data, manajemen keamanan, dan manajemen sumber daya manusia. Kemudian di sini aktivitas pendukungnya empat proses bisnis utama yang telah dijelaskan tadi, ada akuisisi video, pemrosesan oleh AI, pelaporan dan dashboard, serta pengelolaan atau manajemen klien. Selanjutnya ada fase A atau arsitektur vision. Nah, yang mana fase ini itu bertujuan untuk apa ya? Menyusun menyusun keseluruhan gitu. Visi arsitektur itu secara keseluruhan. Nah, visinya ini adalah menjadi penyedia solusi AI dan video analitik terdepan. Kemudian di sini itu ada misinya. Yang pertama itu menyediakan platform Vision L, kemudian menjamin keamanan atau privasi data itu, kemudian memberikan layanan berbasis kebutuhan klien, dan terus mendukung inovasi. Lalu lanjut, di sini ada fase B. Nah, yang mana fase B ini atau bisnis arsitektur. Nah, bisnis arsitektur ini apa ya, membahas apa struktur organisasi dan proses bisnis utama. Terus ada stakeholdernya itu ada internal dan eksternal. Internalnya itu ada tim AI, DevOps, kemudian ada data analytics. Kemudian stakeholder dari eksternalnya ada klien, mitra teknologi, dan regulator. Kemudian proses utamanya itu di sini proses bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya, akuisisi video, pembahasan AI, dan dashboard laporan serta manajemen apa klien. Kemudian di sini kita ada fase C, yang mana fase C ini adalah eh, Information System Architecture. Nah, sebenarnya di sini itu ada dua fasenya itu. Kita ada arsitektur data dan juga ada arsitektur aplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat arsitektur aplikasi yang mana ada inputnya itu kamera CCTV, yang mana input ini untuk mengirimkan video ke sistem. Kemudian sistem itu melakukan akuisisi video lalu memprosesnya dengan modul AI atau analitik. Kemudian kita memproses AI dan analitik itu. Nah, kemudian menghasilkan output nih. Outputnya itu hasilnya hasil analisisnya bakal disimpan di database dan ditampilkan melalui dashboard atau laporan kepada pengguna atau kepada klien. Nah, jadi di fase C ini juga apa ya? eh, Arsitektur aplikasi ini juga kan tadi ada dua ya, ada yang arsitektur data. Nah, untuk arsitektur data seperti database itu mungkin bisa lihat langsung nanti pada makalahnya. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya menjelaskan arsitektur aplikasinya saja. Lalu lanjut di sini ada fase D atau teknologi arsitektur. Nah, bisa kita lihat teknologi arsitektur ini mencakup pemilihan software, infrastruktur jaringan, dan hardware untuk AI workload. Nah, teknologi yang digunakan mencakup edge device. Di sini kita bisa lihat pada gambar edge device. Apa ya? Edge device ini untuk akuisisi video secara real time dan CUDA server untuk pemrosesan AI. Pendekatan hybrid ini mendukung skalabilitas dan keamanan. Kemudian fase ini juga mendukung yang menjadi dasar dalam menyiapkan sistem yang scalable dan aman. Lanjut, di sini ada fase E. Fase ini opportunities dan solution atau peluang dan solusi. Yang mana di sini itu mengidentifikasikan solusi ya, seperti menyesuaikan database untuk sistem yang big data atau real time, kemudian menggunakan software yang resmi dan berlisensi, kemudian pemilihan hardware yang sesuai, dan perluasan jaringan untuk keamanan data. Lalu lanjut di sini ada fase F. Nah, yang mana fase F ini adalah dibuat untuk rencana migrasi dengan tahapan seperti yang pertama kita menentukan data yang diimigrasi, memilih tools yang integrasi, kemudian menyusun tools, menyusun code arsitektur.
Nah, kemudian dan transisi hybrid cloud serta edge computing. Kemudian di sini ada fase G atau information government. Nah, yang mana ini tuh dilakukan seperti penyesuaian SOP arsitektur, kemudian pengawasan implementasi sesuai blueprint, atau monitoring secara berkala. Nah, kemudian di sini ada fase H, yang mana fase H ini arsitektur change management. Nah, fase H ini dilakukan manajemen perubahan arsitektur agar tetap relevan dan terdokumentasi dengan baik sesuai perkembangan teknologi. Yang pertama seperti menjaga siklus hidup arsitektur agar tetap relevan, kemudian tata kelola perubahan arsitektur yang terdokumentasi, serta antisipasi perubahan teknologi dan inovasi. Kemudian di sini ada fase yang terakhir atau requirement management. Nah, pada fase ini juga dibagi menjadi dua jenis kebutuhan, ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini seperti face recognition, kemudian ada people analytics, kemudian ada integrasi multi-stream, dan dashboard interaktif. Kemudian non-fungsional ini seperti keamanan, skalabilitas, kemudahan sistem, dan juga integrasi dengan sistem. Jadi dengan sistem klien. Jadi semua kebutuhan ini diselaraskan agar implementasi arsitektur ini sesuai dengan kebutuhan target, sesuai dengan targetnya. Lalu di sini juga ada pengelolaan dan dokumentasi, yang mana aspek dokumentasi ini meliputi kontrol perubahan persyaratan seperti pelacakan kebutuhan stakeholder dan validasi arsitektur melalui tools manajemen. Kemudian ini itu sangat penting untuk menjaga komunitas dan keberlanjutan pengembangan sistem. Lalu di sini selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya ini yang pertama, TOGAF HDM ini terbukti ya dapat membantu merancang arsitektur enterprise yang terstruktur dan sesuai. Kemudian VT NodeFlux ini bisa meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan integrasi teknologi dengan pendekatan. Ini pendekatan TOGAF HDM. Kemudian seluruh fase ini berhasil diterapkan agar dasar pengembangan sebagai dasar pengembangan Vision AL. Kemudian sarannya itu yang pertama lakukan implementasi secara bertahap gitu agar tidak mengganggu operasional. Kemudian yang kedua itu ada tingkatkan pelatihan SDM atau sumber daya manusia dan dokumentasi teknik. Kemudian yang terakhir lakukan pemeliharaan rutin agar sistem itu dapat diupdate dengan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Nah, lalu terakhir di sini demikian presentasi dari saya mengenai perancangan arsitektur enterprise pada PT Noteflux Teknologi Indonesia menggunakan kerangka Cloud HDM. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian dan kepada ibu dosen yang telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.